Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Marsha Subiakto. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas informasi menarik. Kali ini kembali terkait dengan Undang-Undang ASN yang baru ya, atau Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. Jadi hari ini kembali ada berita menarik berkaitan dengan hal tersebut. Jadi di dalam Undang-Undang ASN yang baru ada pasal yang menyebutkan bahwa nantinya penyelesaian atau penataan tenaga honorer harus sudah selesai maksimal di bulan Desember 2024. Dan tentunya dengan adanya pasal ini, pemerintah melalui Kementerian PAN-RB berpikir keras ya bagaimana terkait dengan penataan tenaga honorer. Apakah akan diberhentikan atau diangkat seluruhnya menjadi P3K. Dan akhir-akhir ini muncul terkait dengan frasa atau istilah P3K paruh waktu dan penuh waktu. Jadi nanti apakah honorer akan diangkat menjadi P3K paruh waktu atau penuh waktu, tentunya akan jadi pembahasan yang mendalam yang dilakukan oleh Kementerian PAN-RB. Kita tunggu saja nantinya PP atau peraturan pemerintah turunan dari Undang-Undang ASN yang akan mengatur itu semua ya. Dan katanya sebelum tahun 2024 PP tersebut akan segera diselesaikan. Dan hari ini ada berita menarik berkaitan dengan mekanisme pengangkatan honorer menjadi P3K. Jadi ini mungkin hanya kisi-kisi atau rambu-rambu saja yang nantinya akan dituangkan dalam PP, dan hal ini disampaikan oleh salah satu pegawai di Kementerian PAN-RB terkait dengan bagaimana mekanisme pengangkatan honorer menjadi P3K. Dan semoga setelah munculnya PP ya, peraturan pemerintah turunan dari Undang-Undang ASN, honorer bisa diangkat menjadi P3K. Kita lihat bagaimana mekanisme pengangkatan honorer menjadi P3K yang disampaikan oleh salah satu pegawai di Kementerian PAN-RB. Nanti kita coba lihat informasinya. Tetapi sebelumnya kembali lagi saya ingatkan, tidak bosan-bosan bagi teman-teman yang ingin membeli buku sebagai bentuk persiapan teman-teman menghadapi seleksi CASN, baik itu CPNS maupun P3K di tahun 2023 ini, teman-teman bisa cek link yang ada di deskripsi video ini. Pada deskripsi video ini sudah saya taruh link yang bisa mengantarkan teman-teman mendapatkan buku yang bagus, buku yang tentunya saya rekomendasikan untuk belajar menghadapi seleksi CASN di tahun 2023 ini. Semoga teman-teman diberikan kelancaran dan kemudahan sehingga di tahun 2023 ini teman-teman bisa diangkat menjadi ASN. Dan langsung saja kali ini kita akan coba lihat informasinya bagaimana mekanisme pengangkatan honorer menjadi P3K. Bagi yang penasaran, simak terus. Oke, bismillahirrahmanirrahim, langsung saja kita mulai. Jadi inilah berita atau informasi berkaitan dengan mekanisme pengangkatan honorer menjadi P3K ya. Diberitakan oleh cpn.com, judulnya begini mekanisme pengangkatan honorer jadi P3K penuh waktu. Ketat, kita coba bacakan ya. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara tidak memuat ketentuan mengenai tahapan penataan honorer. Pada bagian penjelasan terhadap pasal 66 dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan penataan adalah termasuk verifikasi, validasi, dan pengangkatan oleh lembaga yang berwenang. Segala hal aturan teknis pengangkatan honorer menjadi P3K, termasuk kriteria apakah menjadi P3K penuh waktu atau P3K part-time akan dituangkan dalam PP Manajemen ASN sebagai turunan Undang-Undang ASN 2023. Kepala Pusat Perencanaan Kebutuhan ASN BKN Tauhid memberikan gambaran mengenai tahapan pengangkatan honorer menjadi ASN baik P3K atau PNS. Yang terpenting dari segala penting adalah data. Kita BKN bekerja berdasarkan data, kata Aidu di acara Rakor Penataan Manajemen ASN pasca Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Senin 6 November 2023 dikutip dari tayangan video di situs resmi Kemenpan-RB. Setelah pendataan, kita lakukan penataan. Ada 4 prinsip penataan, kata Aidu. Pertama, SDM yang akan direkrut harus disesuaikan dengan kebutuhan program masing-masing Pemda. Yang the best mana, itu yang kita usulkan kepada Kemenpan-RB. Kedua, penataan dilakukan secara sistematis dan menghindari temuan kesalahan. Ketiga, penataan dilakukan berkelanjutan. Jadi tidak serta-merta tahun ini sekian juta. Keempat, penataan dilakukan secara objektif, berani mengatakan tidak ketika memang tidak dibutuhkan. Kinerja honorer dievaluasi sebelum diangkat.
Di tempat yang sama, PLT Asisten Deputi Manajemen Talenta dan Peningkatan SDM Aparatur Kemenpan RB Yudi Wicaksono mengatakan, honorer yang sudah dinyatakan valid atau asli berdasarkan hasil audit akan dimasukkan ke platform. Para honorer yang namanya sudah masuk platform itu akan dipantau lagi kinerjanya. Dimasukkan ke platform, dipantau kinerjanya, mana yang tahun depan diangkat menjadi P3K penuh waktu, kata Yudi. Sebelumnya dia mengatakan memang nantinya ada honorer yang diangkat menjadi P3K paruh waktu. Yudi tidak menjelaskan secara detail kriteria-kriteria honorer yang akan diangkat menjadi P3K part-time. Dia hanya memberi sinyal bahwa besaran gaji honorer yang diterima selama ini bisa menjadi kriteria pengangkatan. Dia menyebut ini semacam kisi-kisi. Kita sampaikan kisi-kisinya dulu yang ada saat ini. Nanti akan kita perkenalkan konsep P3K paruh waktu, kata Yudi. Dia lantas memberi contoh, misal ada honorer gaji yang diterima selama ini 600.000, maka nantinya akan diangkat jadi P3K part-time. Ketika Bapak Ibu baru bisa memberikan upah sebesar 600.000 misalnya, maka yang bersangkutan itu digolongkan kepada P3K yang bekerja secara paruh waktu, ujar Yudi dalam forum Rakornas yang juga dihadiri para sekretaris kementerian dan lembaga. Adapun honorer yang bisa diangkat menjadi P3K penuh waktu ialah yang selama ini gaji bulanannya sudah sesuai range gaji P3K yang akan diatur nanti. Jadi yang bisa disebut penuh waktu adalah bagi P3K yang digaji di dalam range penghasilan yang baru nanti, kata Yudi. Anak buah Menpan RB Azwar Anas itu menghimbau para pemimpin instansi untuk memberikan keleluasaan bagi P3K paruh waktu untuk menyambi bekerja agar mendapatkan tambahan penghasilan. Hanya saja P3K paruh waktu tidak boleh mencari tambahan penghasilan di kantor tempatnya bekerja. Jika belum bisa memberikan penghasilan dalam range, maka Bapak Ibu beri fleksibilitas untuk mencari penghasilan tambahan. Tetapi jangan di kantor. Jangan yang bersangkutan pakai PDH yang dikhawatirkan cari penghasilan entah jadi perantara, entah yang lain. Jadi biarkan yang bersangkutan kerja di tempat lain, yang penting hak-haknya diberi. Apakah bisa upahnya dinaikkan? Boleh, kata Yudi. Jadi itulah berita atau informasi berkaitan dengan mekanisme pengangkatan honorer menjadi P3K ya. Dan dijelaskan bahwa mekanisme tersebut nantinya akan dituangkan di dalam PP Manajemen ASN yang dikabarkan akan selesai sebelum tahun 2024. Jadi kita tunggu saja PP-nya, baru nanti kita akan tahu secara detail bagaimana mekanisme pengangkatan honorer jadi P3K. Jadi ini hanya gambaran saja ya. Jadi mungkin itu informasi yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada tanggapan atau pertanyaan, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.